Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran kita pada bab yang ke-10. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat di rumah ya, tetap semangat, ucapkan syukur. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur pada Allah, kita diberi kesempatan mengikuti pembelajaran meskipun melalui daring anak-anak. Baiklah, dalam pertemuan kali ini anak kita akan mengkaji satu materi yang sangat luar biasa, akan membawa efek dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nanti ketika kita menghadap Allah. Apakah itu? Tentang sholat anak-anak. Ada istilah sholat itu namanya istilah sholat jamak dan sholat qashar. Sebelum kita lebih jauh mempelajarinya anak, mari kita awali dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, tetap iman dan Islam, selalu bersyukur kepada Allah. Juga untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, bapak ibu guru kita, bapak ibu kita, dan seluruh bangsa Indonesia, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah, segera dibebaskan dari pandemi corona, mudah-mudahan diberi ilmu yang barokah, manfaat, negara yang baratatun tayyibatun warabun ghafur. Ala hadhihi niyatus salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, baik anak. Dalam pertemuan kali ini di bab yang ke-10 kita akan mempelajari ternyata Islam itu memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Apa itu sholat jamak? Apa itu sholat qashar? Nanti akan kita bahas lebih jauh. Yang jelas begini anak, sholat itu telah diatur waktunya oleh Allah. Telah diatur waktunya oleh Allah. Ada sholat zuhur, waktunya sebagaimana contoh oleh Rasulullah adalah mulai tergelincirnya matahari, bahasa Jawanya lingsiri srengenge, tergelincir matahari dari arah lurus di atas kita bergeser sedikit sehingga bayang-bayang itu yang awalnya bayang-bayang ada di sebelah barat kita, maka bayang-bayang bergeser ke arah timur dari badan kita atau satu benda, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Sampai waktu asar masuk ketika bayang-bayang itu sama dengan bendanya. Maka bila kita melakukan sholat zuhur, hukumnya wajib dilaksanakan di waktu zuhur. Sholat asar melaksanakannya di sholat asar. Sholat maghrib, isya, subuh pun juga demikian. Namun anak-anak, apabila kita sholat zuhur sekira jam 3:30 atau jam 4 sore kita sholat zuhur, kira-kira sah apa tidak? Tidak ya. Karena mengapa? Sudah di luar waktu zuhur. Sama halnya kita sholat maghrib sekitar jam 8 malam, sahkah sholatnya? Jelas tidak sah, karena sudah di luar waktu sholat maghrib. Tapi untuk sholat jamak beda anak-anak. Sholat jamak itu beda dengan sholat seperti ada sholat biasa, sholat pada waktunya, pada waktu yang dimiliki. Ini menunjukkan anak-anak, nanti kita berdalam bahwa suatu sangat penting sekali. Apa itu sholat jamak anak-anak? Ini sholat jamak itu artinya sholat jamak, artinya mengumpulkan. Jadi sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Apa maksud dikumpulkan atau digabungkan? Maksudnya adalah sholat jamak itu menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Ada dua sholat fardu digabung menjadi satu. Bukan sholatnya yang digabung, tetapi mengerjakannya di satu waktu saja. Seperti apa sih? Masih bingung ya? Jangan khawatir, insya Allah saya nggak bingung. Sholat jamak ini anak-anak dalam pelaksanaannya nanti dibagi menjadi dua.
Yang satu namanya sholat jamak takdim, dan yang kedua ada sholat jamak takhir. Jadi nanti setelah ini insya Allah kamu lebih paham lagi dengan masuk ke sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Apa itu maksudnya? Jangan khawatir, setelah ini kita perjelas lagi. Sekarang yang penting masukkan di pemikiran kita, sholat jamak itu dibagi menjadi dua. Satu namanya sholat jamak takdim, yang kedua namanya sholat jamak takhir. Baik, berikutnya, bolehkah sholat jamak dikumpulkan? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita sholat duhur harus di waktu duhur, kalau sholat asar harus di waktu asar, sholat maghrib pun harus di waktu sholat maghrib, demikian juga sholat yang lainnya. Sedangkan jamak dikumpulkan, bolehkah sholatnya dikumpulkan seperti itu? Ada dalilnya anak-anak, bukan Al-Quran tapi dari hadis Rasulullah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda melalui riwayat sahabat Anas, Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, sahabat Anas mengatakan, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yajma'a baina salataini, ketika beliau ingin menggabungkan dua salat, fis safari, di dalam perjalanan musafir, maka yang dilakukan Rasulullah adalah akhirad duhur, mengakhirkan waktu duhur, hatta yadkhula awwalu waqtil asri, sehingga masuk pada awal waktu sholat asar. Summa yajma'u bainahuma, kemudian Rasulullah menggabungkan antara keduanya, sholat duhur dan sholat asar. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah itu ketika hendak menjamak, melalui kesaksian sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengakhirkan waktu duhur, diakhirkan sampai masuk di awal waktu asar. Berarti beliau melaksanakan sholat jamak takhir ini. Nah, kemudian beliau menjamak antara keduanya, artinya mengerjakan sholat duhur dan sholat asar pada waktu sholat asar. Ini dalil anak-anak. Dalil itu adalah dasar hukum, boleh dari Al-Quran maupun dari hadis, tapi yang sahih. Terus sholat yang boleh dijamak itu sholat apa saja? Nah, yang kita ketahui, sholat fardu itu kan ada 5, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, saya ulangi, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Di antara 5 sholat fardu itu yang boleh dijamak, ada pasangannya sendiri anak. Mana yang boleh dijamak? Yang pertama adalah sholat duhur dengan sholat asar. Nanti pasangannya yang boleh dijamak sholat duhur dengan sholat asar. Yang kedua adalah sholat maghrib dengan sholat isya. Hanya ini anak yang bisa kita jamak melalui contoh dari Rasulullah. Sholat yang lain bagaimana? Subuh tidak boleh anak dijamak. Atau mungkin asar dan maghrib itu berdekatan, boleh enggak dijamak antara sholat asar dan maghrib? Tidak boleh. Ya. Nanti pasangan yang boleh dijamak hanyalah sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Mulai paham ya? Mulai tergambar apa itu sholat jamak. Kita perdalam lagi anak. Baik. Sekarang apa yang membolehkan kita melakukan sholat jamak? Nah, ini namanya syarat. Kita melakukan sholat jamak itu tidak asal melakukan sholat jamak, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah ini. Yang pertama adalah kita sedang melaksanakan perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu namanya musafir. Jadi sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir. Jauhnya itu berapa? Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Jadi harus lebih dari 80 km. Itu yang pertama, musafir, perjalanan jauh. Yang kedua,
dalam perjalanan musafir ini harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Apa contohnya? Ada orang bepergian, mungkin dari Prigen mau ke Bandung, tapi niat jelek. Di sana dia akan melakukan kejahatan apapun itu. Maka meskipun musafir, tidak sah hukumnya bila menjamak atau mengqashar salat. Termasuk bila kamu sedang melaksanakan rekreasi atau studi wisata, mungkin dari Pasuruan, dari Prigen ke Jogja, itu sudah melebihi dari 80 km. Karena ada seseorang yang kamu sukai dalam rombongan, kamu berniat, saya akan pacaran. Naudzubillah, pacaran itu hukumnya maksiat, durhaka kepada Allah. Maka bila kita studi wisata, niatnya berniat baik melihat kekuasaan Allah, tapi ada niatan terbersit sedikit, ada maksiat, kita berniat pacaran dan sebagainya, maka perjalanan itu tidak sah menjamak sholat. Makanya tata niat, siapkan hati bila mau bepergian jauh, jangan sampai niat maksiat, agar apabila terjadi sesuatu di perjalanan, kita terhitung sebagai orang yang mati syahid. Meskipun kita tidak mungkin suatu hal yang terjadi dalam perjalanan, tapi dengan niat baik ini, insya Allah semua akan selamat, dan apapun yang kita alami itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Baik, yang ketiga, ada lagi syaratnya, yaitu sedang sakit atau dalam kesulitan. Sedang sakit yang bila kita mau melakukan sesuatu itu sangat kesulitan. Umpama sholat duhur kita tidak kuat, bisanya menjelang asar kita kuat, soalnya kita gabung tidak apa-apa, atau sangat kesulitan sekali. Ada acara yang membutuhkan kehadiran kita seorang dokter akan melaksanakan operasinya akan dimulai sekitar pukul 11 mungkin, selesainya nanti pukul sekitar 4 sore karena operasinya lama, maka sholatnya boleh dijamak. Seperti itu Nana. Masih ada contoh lain. Yang penting nanti dalam kesulitan ini tidak ada maksiat. Selanjutnya yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan, sholat yang pada waktunya saat itu, bukan sholat qadha. Mungkin kemarin kita tidak melaksanakan sholat duhur dan asar, kemudian hari ini kita akan mengqadha sholat duhur dan asar, tapi kita jamak, itu tidak boleh meskipun kita sedang dalam perjalanan, karena qadha tidak boleh dijamak. Seperti itu anak-anak. Dan yang kelima adalah berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Ingat, niat itu an-niyatu fil qalbi, niat itu adanya di dalam hati. Kita boleh melafadzkan niat, boleh untuk menata pikiran kita, menata tujuan kita ketika sholat, agar ketika takbiratul ihram ini kita betul-betul niatnya adalah menjamak sholat. Makanya lebih baik kita lafadzkan. Tapi niatnya tuh ketika kita takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, ketika lafadz A sampai Ra bar, maka hati kita harus mengucapkan niat untuk menjamak sholat. Itu syarat-syaratnya. Sudah mulai lebih paham lagi ya sholat jamak. Mudah-mudahan nanti setelah ini lebih paham lagi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang apa itu tadi, ada sholat jamak bagi dua, ada jamak takdim dan jamak takhir. Contohnya seperti apa sih? Apa maknanya? Apa maksudnya? Nah, ini lebih jelas lagi nanti kamu. Soalnya dari sini tergambarannya lebih dalam lagi. Apa itu sholat jamak takdim? Adalah sholat yang dilakukan, maaf ya saya tambah ini, sholat fardu, kurang fardunya. Sholat fardu yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat yang pertama. Masih ingat tadi yang bisa digabung di jamak sholat apa? Ya, yang pertama apa? Duhur dan asar, bagus. Yang kedua maghrib dan isya, ya. Nah,
Contohnya untuk sholat jamak takdim ini adalah, contohnya jelas ini, kita melakukan sholat duhur dan sholat asar. Melaksanakannya, sholat ini dilaksanakan pada waktu duhur, yaitu sholat yang pertama. Ini namanya jamaknya jamak takdim. Contohnya kedua, karena nanti yang digabung ada dua sholat ini, dua macam gabungan ini, dua jamak ini, maghrib dan sholat isya dijamak bisa. Nah, dilaksanakan pada waktu maghrib. Nah, ini juga namanya jamak takdim. Kalau begitu, kalau jamak takhir seperti apa? Nah, ini tadi kita sudah paham. Mulai kalau jamak takdim pada waktunya melaksanakannya di sholat pertama, maka sholat jamak takhir itu sholat yang dilaksanakan dengan cara menggabung dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat yang akhir atau yang kedua. Jadi bedanya, kalau jamak takdim dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, sedangkan jamak takhir dilaksanakan pada waktu sholat yang akhir atau yang kedua. Maaf ini saya. Nah, ini contohnya, ini sholat duhur dan sholat asar sama ya. Gak boleh yang lain, hanya ini yang bisa digabung, sholat duhur dan asar. Cuma dilaksanakan pada waktu asar. Namanya jamak takhir. Bagus. Sholat maghrib dan sholat isya digabung, dijamak, dilaksanakan pada waktu sholat isya. Ya, bagus. Itu namanya jamak takhir. Nah, sudah mulai paham ya, sudah mulai paham. Jadi dari sini anak-anak, sholat jamak takdim dan takhir itu kita undurkan atau kita majukan waktu pelaksanaan sholatnya, sehingga ketika sholat jamak takdim kita laksanakan, contoh ini sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat duhur, berarti kita sholatnya sekitar jam 12 awal waktu duhur, kita jamak dengan asar, maka di waktu sholat asar kita tidak perlu sholat lagi. Sama halnya dengan sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib, maka ketika masuk waktu isya kita tidak perlu sholat isya lagi. Mengapa? Sudah sholat. Enak ya, enak. Maka jadi di awal ada judulnya Islam itu mudah. Islam itu ketika dalam posisi normal, tidak ada apa-apa, maka semua aturan harus diterapkan lengkap sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak boleh kita kita utak-atik diringankan seenak ya, tidak boleh. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan dalam kondisi tertentu, maka Islam itu menjadi mudah. Contoh tadi ini, jamak ini adalah mempermudah ketika kita menghadapi kesulitan dalam perjalanan mungkin. Jadi kalau kita mau pergi ke Jogja, mungkin dari sini kita pergi ke Yogyakarta, jarak tempuhnya sekitar 4 jam atau 5 jam, 8 jam mungkin kalau tidak lewat tol. Kalau tol lebih cepat memangnya. Lalu kita kan capek berjalan jauh, maka sholatnya boleh dijamak. Itu bisa memperingan kegiatan kita. Allah menghendaki kita itu mudah, memudahkan, tidak ingin menyulitkan. Itulah sifat dalam agama Islam. Kesimpulan yang kedua anak-anak dari sini, sholat itu dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tidak boleh ditinggal. Itu maknanya sebetulnya anak-anak. Sampai ada sholat jamak, nanti ada sholat qasar, ada sholat khauf. Itu menunjukkan apa? Sholat itu sangat penting sekali. As-sholatu imaduddin. Sholat itu pokoknya agama, cagai agama, pondasinya agama. Sholat itu, jadi usahakan dimanapun, dalam keadaan apapun, jangan sampai ada niat sengaja meninggalkan sholat fardu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai anak-anak. Jadi umpama toh kita meninggalkan itu karena keteledoran kita, segera ganti qadha sholatnya. Diusahakan sebisa mungkin kita mengucapkan. Yang jelas jangan sampai ada niat dengan sengaja meninggalkan sholat fardu. Jangan sampai. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana tata cara melaksanakan sholat jamak takdim? Yang jamak takdim dulu ini ya. Nah, ini umpama kita mau sholat maghrib dan isya, kita gabung menjadi satu. Berarti kalau jamak takdim pelaksanaannya di waktu yang pertama, yaitu waktu sholat maghrib, betul.
Bagaimana caranya? Satu, ini ya, kita mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan salat. Berarti wudu dulu, pakaiannya harus suci, tempatnya harus suci, cari arah kiblat, kita harus menghadap kiblat, pastikan sudah masuk waktu sholat. Nah, itu berarti persyaratannya terpenuhi. Kalau yang perempuan tidak berhalangan, tidak sedang haid atau nifas, yang jelas suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari semua najis, pakaian, badannya maupun tempat sholat. Yang kedua, bersiap untuk melaksanakan sholat, didahului dengan iqomah, itu bila berjamaah, dan sebaiknya memang berjamaah. Sholat jamaah itu jangan sampai sendirian. Islam itu memerintahkan kalau kita bepergian melakukan safar, janganlah sendirian, cari teman. Termasuk sholatnya juga berjamaah. Makanya kalau kamu nanti diajak studi tour atau kemanapun bersama-sama, mungkin kamu ke ziarah, jangan sampai sholat sendirian, sholatnya harus berjamaah. Makanya disunahkan didahului dengan iqomah. Yang ketiga, melaksanakan sholat, ini S ya, ini salah cetak ini. Melaksanakan sholat maghrib, ini saya buat contoh sholat maghrib ini. Melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim pada waktu takbiratul ihram, karena jamak takdim di waktu maghrib. Kita kerjakan sholat maghrib dulu. Jadi dekat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, kita tuh dalam hati meniatkan sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya. Nah, contohnya kalau dibuat lafaz Arab seperti ini, seperti anak usalli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sebenarnya enggak pakai ada enggak apa-apa. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Nah, gitu ya. Atau imaman fardhan lillahi ta'ala, fardhunya kita ulang untuk lebih baik. Harus yakin kalau itu salat fardhu. Tidak pakai bahasa Arab boleh? Tidak boleh ya. Tidak pakai usolli boleh. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam hati niat, saya niat salat fardhu maghrib 3 rakaat dijamak takdim dengan isya makmuman lillahi ta'ala, boleh, sah ya, sangat sah sekali. Udah, dan seperti itu. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam, imaman ya. Setelah itu yang keempat, setelah niat lanjutkan sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa sampai salam. Sholat seperti biasa, maghribnya 3 rakaat sampai salam. Setelah salam langsung berdiri. Ingat, tidak boleh ada sesuatu kegiatan apapun antara salat yang pertama dan yang kedua. Jadi selesai salam salat maghrib langsung berdiri untuk melaksanakan salat isya 4 rakaat yang didahului dengan iqomah kalau berjamaah. Tanpa iqomah boleh langsung berdiri. Khawatir kalau kadang ada iqomah, jamaahnya nanti omong-omongan, baru salat opo. Tidak boleh. Bicara apapun nggak boleh, bahkan wiritan, baca doa pun tidak boleh. Setelah sholat pertama salam langsung berdiri, ya berdiri niat sholat yang kedua. Karena tadi sholatnya maghrib dan isya, maghrib sudah selesai, langsung berdiri niat sholat isya untuk jamak takdim. Contoh niatnya seperti ini: usolli fardal isya'i 4 raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati imaman ma'muman fardalillahi ta'ala. Seperti itu ya. Pakai bahasa Arab pun boleh, yang penting faham saya ini salat fardul isya 4 rakaat jamak takdim dengan maghrib. Nah, itu seperti faham itu. Seperti anak. Terus berapa sholat isya-nya? Ya sama, kan 4 raka'atin ya. Berarti seperti sholat biasa 4 rakaat ya. Jadi maghribnya 3 rakaat, isya-nya 4 rakaat. Nah, kita melaksanakan ini tadi waktu maghrib ya, di waktu maghrib. Selesai 4 rakaat salam, baru kita boleh baca wirid dan doa. Dan nanti ketika masuk sholat isya, kita tidak perlu sholat isya lagi. Mengapa? Sudah selesai sholat isyanya. Begitu ya. Bagaimana lebih paham lagi? Insya Allah begitu.
Baik, sekarang sholat jamak takhir bagaimana caranya? Nah ini sebelum saya sebutkan tentang caranya, ada sedikit perbedaan antara sholat jamak takhir dengan jamak takdim selain waktunya. Terutama nomor satu ini, anak perhatikan betul. Ini sangat penting sekali, sangat penting sekali ini. Yang pertama nih, jika kalian hendak melaksanakan sholat jamak takhir, maka berniatlah akan mengerjakan kedua sholat fardu itu dengan cara dijamak di waktu sholat yang awal, sholat yang pertama. Niatnya anak, niatnya harus berniat, itu yang penting. Perlu saya lingkari ini niatnya ini biar lebih paham lagi. Ini berniat, saya lingkari anak. Penting ini. Kapan niatnya? Di waktu yang awal, di waktu sholat yang awal. Itu tidak boleh lupa ini anak. Tanpa ini tidak sah jamak takhirnya. Kok bisa begitu? Iya, tidak sah. Tidak akan sah sholat jamaknya kalau tanpa ini. Jadi contoh sholat duhur dengan asar, kan jamak takhir tadi dilaksanakan di waktu yang akhir. Berarti kita sholat di waktu sholat asar. Ketika masuk sholat duhur kita tidak sholat. Saya contohkan begini, saya pergi ke Jakarta dari Prigen ini. Berangkat saya sekitar jam 10 saya berangkat, 10 pagi, 10 siang saya berangkat dari rumah Prigen menuju Bandung. Saya naik kereta api atau naik mobil lah, nggak apa-apa, naik mobil nggak apa-apa, rombongan bis juga bisa. Jam 8 berangkat, maka ketika masuk di rombongan naik bis ini, itu kita masuk waktu duhur, katakanlah jam 12 masuk duhur. Ada niatan atau rombongan atau pimpinan rombongan menyatakan kita akan berhenti nanti jam 3 karena ada alasan tertentu ya, mungkin mengejar waktu dan sebagainya. Kita berhenti jam 3 nanti sambil makan sore nanti, karena berangkat sudah makan. Kita berhenti jam 3 sore, berarti kan waktu duhurnya sudah lewat. Terus sholatnya bagaimana? Sholat kita jamak takhir di musolah di rumah makan sana, karena kita melewati waktu duhur. Pemimpin rombongan mengatakan kita sholat jamak takhir, maka ketika masuk sholat duhur tersebut jam 12, jam 1, boleh jam 2, pokoknya sebelum masuk waktu sholat asar kita harus niat. Saya niat menjamak sholat duhur dengan sholat asar dengan jamak takhir. Nanti harus ada niat seperti itu. Tanpa itu maka sholat jamak kita nanti tidak sah. Nah itu ya, tolong difahami, itu penting sekali nomor satu ini. Yang kedua, pelaksanaan dua sholat fardu tersebut dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi perbuatan lain. Sama ya dengan sholat jamak takdim, nanti setelah salam langsung sholat yang kedua, tidak boleh diselingi, tidak boleh diselingi perbuatan lain, termasuk baca wirid, doa dan sebagainya. Salaman pun tidak boleh ya, tidak boleh. Makanya nanti kalau iqomah itu dikhawatirkan jamaahnya bisa melakukan perbuatan lain ini, maka tidak perlu iqomah, tidak apa-apa, langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdiri, Allahu akbar. Nah itu mungkin lebih baik, tidak apa-apa ya. Yang ketiga, boleh mendahulukan sholat pertama baru melakukan sholat yang kedua, atau sebaliknya, sholat kedua dulu baru sholat yang pertama. Maksudnya apa? Duhur dan asar kan kita melaksanakan di waktu asar. Nah waktu menjamak ini boleh kita urutkan seperti urutannya. Kita sholat duhur dulu, setelah itu salam, baru berdiri sholat asar. Dibalik, boleh juga dibalik. Kita sholat asar dulu, setelah salam baru sholat duhur. Yang penting kalau berjamaah harus disampaikan kepada jamaahnya agar tidak membingungkan. Nah seperti itu. Beda dengan sholat jamak takdim, harus sholat yang pertama didahulukan karena sholat asarnya belum datang.
Duhur dan asar di jamak takdim, ya harus duhur dulu baru asar. Maghrib dan isya jamak takdim, maka maghrib dulu baru isya. Untuk jamak takhir boleh dibalik ya, boleh sesuai urutan, boleh sholat yang akhir kita dahulukan boleh. Yang keempat, cara melaksanakan sholat jamak takhir itu hampir sama dengan jamak takdim. Yang beda hanya niatnya saja. Nah, niatnya contoh seperti ini, niatnya ya. Dan juga niat di awal nanti jangan lupa ya. Ini niat usolli fardhu dhuhri al-baraka'atin majmu'an ma'al asri jamak takhirin, ini takhir, jamak takhir ya. Kalau tadi kan jamak takdimin, kalau ini jamak takhirin. Nah, yang lain-lainnya sama. Baik anak-anak, ini materi kita. Nanti setelah ini ada tugas di bawahnya, di bawah ini ada tugas. Silakan kamu kerjakan, gak banyak tugasnya. Apa yang kamu pahami nyoba ditunjukkan melalui mengerjakan tugas setelah ini. Cukup sekian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat, jaga sholatnya berjamaah terus, jangan ditinggalkan dalam keadaan apapun, dimanapun, dalam posisi apapun, dimanapun kita berada, tetap sholat. Usahakan berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli sholat berjamaah. Sampai di sini dulu. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.